Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pos, bertemu lagi dengan saya Bismo Aryabowo dalam program Poscast. Dan kali ini kita Poscastnya on the spot di sebuah daerah yang sangat terkenal di Ubud, Bali, yaitu di Bebek Tepi Sawah. Dan sudah hadir di dekat saya ini, ya, di sebelah saya seorang pegawai dari kantor pos Gianyar yang kita ingin bincang-bincang tentang bagaimana prospek bisnis di kantor pos Gianyar. Kita kenalkan Santi Puji Winarti. Ya, betul halo, namanya ya, Santi? Benar. Om Swastiastu. Apa kabar nih Mbak Santi? Ya, baik Pak. Semangat Pak. Udah lama nggak ketemu ya? Iya, terakhir kayaknya ketemu di Lamongan ya Pak? Betul, dan sekarang beda auranya Mbak Santi, udah kelihatan jadi orang Bali, betul. Mbak Santi, kita nanti akan ngobrol tentang berbagai hal, khususnya potensi bisnis di kantor pos Gianyar. Siap berbagi ya? Siap Pak, iya. Demi Pos Indonesia Pak. Iya. Oke, kita ikuti perbincangan kita dengan Santi ya. Nanti teman-teman pasti banyak hal yang bisa kita petik dari kantor pos Gianyar. Santi, udah berapa lama di kantor pos Gianyar? Kurang lebih saya setahun udah di Gianyar, pindahan dari Jakarta. Santi, setelah setahun di Gianyar, apa yang dirasakan tentang suasana Gianyar dan bagaimana potensi bisnis kantor pos di Gianyar ini? Setelah setahun saya di Gianyar, seneng banget karena saya bisa belajar budaya Bali, saya tahu bagaimana tarian Bali, saya tahu bagaimana adat istiadat di Bali seperti apa, dan sangat bersyukur banget saya sebagai karyawan transferable bisa dimutasikan ke Gianyar. Terus selama setahun ini saya bekerja di bagian manajer penjualan, kurir dan logistik, dan itu benar-benar luar biasa. Saya banyak banget belajar tentang kiriman internasional. Terus di sini potensinya itu hampir 80-90% itu kiriman internasional semua, dan kirimannya itu berupa handicraft yang tujuannya itu kebanyakan dari ke negara Eropa, Belanda, Prancis dan USA kebanyakannya. Dan di sini saya merasakan banget bahwa disinilah UMKM yang sebenarnya itu penopang perekonomian Indonesia tuh di sini. Itu keren banget di Gianyar. Wah, menarik sekali ya Santi, UMKM-nya benar-benar terasa perannya bagi perekonomian. Mungkin lebih bisa didetilkan kira-kira seperti apa UMKM yang berkembang di sini dan bagaimana posisinya pos untuk membantu mereka untuk mengembangkan, memasarkan produk-produknya hingga ke mancanegara. Jadi kantor pos Gianyar ini membawa 4 kabupaten. Yang pertama Gianyar sendiri, Bangli, Kelungkung, sama Karangasem. 4 wilayah ini memiliki keunikan yang masing-masing. Contohnya contoh detailnya adalah Ubud. Ubud ini memiliki potensi tentang handicraft, di mana pengirimannya itu hampir 80% itu ke luar negeri, khususnya ke negara-negara Eropa seperti Belanda, Prancis, terus USA juga. Dan setelah adanya pandemi ini, mereka memiliki hambatan untuk pengiriman Pak. Yang kebiasaannya itu bulenya itu datang sendiri ke Bali, kemudian dia langsung punya ngambil sendiri, terus mereka langsung ke sana. Tapi setelah ada pandemi dan adanya PPKM juga membatasi. Karena tidak ada penerbangan ya? Iya, tidak ada penerbangan. Dan Pos Indonesia itu memiliki jangkauan yang luas untuk ke berbagai negara gitu. Jadi itu membantu mereka untuk terus berjuang. Akhirnya mereka bisa tetap berbisnis di tengah-tengah pandemi sih Pak. Maksudnya setelah pandemi itu tetap ada penerbangan sebenarnya? Ada, cuman kan tidak memperbolehkan orang untuk dibatasin kan, orang-orang luar negeri kan, dibatasin untuk masuk ke Bali gitu. Sedangkan mereka sendiri yang seller-seller yang ada di luar negeri, mereka harus tetap jualan kan. Nah itu sih tetap. Jadi tetap ada produksi sebenarnya atau mungkin ada penjualan walaupun mereka di luar negeri ya, tidak bisa datang ke Bali. Ya, akhirnya kan Pos Indonesia yang membantu mereka untuk melakukan pengiriman. Seperti itu sih. Oh ya Santi, apa peran Pos Indonesia dalam masa pandemi khususnya untuk meningkatkan motivasi para UMKM sehingga tetap bisnis mereka bisa berjalan meskipun banyak sekali keterbatasan pasti itu ya? Ya. Yang saya rasakan tuh di tengah-tengah pandemi ini, apalagi waktu itu ikut BST juga ya Pak. Jadi saya merasakan banget pandemi ini tuh masuk banget ke psikis dan mental mereka sehingga mereka merasa demotivasi gitu. Dan saya bersama teman-teman BUMN lain, kami membentuk komunitas putra-putri BUMN Gianyar untuk memberikan motivasi dan spirit ke mereka untuk tetap
berjuang loh di tengah pandemi ini, dan kami sebagai BUMN siap memberikan kontribusi, siap memberikan bantuan. Itu maksudnya mendatangi mereka di rumah-rumah mereka begitu? Iya Pak, jadi sama teman-teman BUMN khususnya di kayak BTN itu kami juga membuat kayak kesehatan gitu Pak, pemeriksaan kesehatan. Di situ juga kami memberikan motivasi gitu ke mereka bahwa ayo kita tetap harus berjualan apapun kendalanya, tetap hidup terus berjalan gitu. Dan kami anak-anak generasi milenial yang ada di Gianyarnya sendiri juga bekerja sama dengan Pemda setempat, terus dengan Dinas Koperasi dan UMKM untuk terus memberikan, walaupun itu melalui Zoom meeting ya Pak. Memang sekarang Zoom meeting mungkin akan lebih banyaknya bagaimana sih cara jualan digital marketing, tapi yang berbeda dari kali ini adalah kami memberikan semangat ke mereka. Kalau Bapak lihat sepanjang Ubud itu banyak banget yang udah ditutup, dan itu sedih banget sih, sedih banget. Yang tadinya rame terus sekarang jadi ditutup. Itu dan rasanya, mereka termasuk yang menerima bantuan sosial tunai kemarin? Iya Pak. Banyak dari para UMKM banyak itu? Banget yang dari perhotelan, terus dari para UMKM gitu. Karena berpengaruh banget ketika para wisatawan nggak datang itu gimana. Terus apa gitu yang menjadi sumber penghasilan mereka kalau sampai kemudian hotel tutup, terus produk-produk UMKM mereka nggak bisa jual kepada orang-orang asing yang biasanya datang ke sini ya? Apa mereka alternatif penghasilan mereka di ya sini? paling mereka kayak garap sawah. Di sini kan juga banyak ya, daerah-daerah Tegalalang itu kan banyak sawah. Terus ya seperti itu sih Pak, kebanyakan. Jadi kayak, ke pertanian ya? Iya, pertanian, dan mereka berusaha untuk tetap jualan, tapi ya tetap nggak ada yang ini. Akhirnya kami juga mencoba untuk mengedukasi mereka. Yuk nih digital marketing, mereka bisa. Ada beberapa para UMKM yang mereka ngedaftar di Alibaba, di AliExpress. Itu kan memang marketplace luar negeri ya Pak. Jadi ya saya bilang bahwa luar negeri itu, orang-orang luar negeri itu lebih mengapresiasi hasil UMKM Indonesia gitu. Jadi kalian nggak usah patah semangat, saya akan membantu untuk mempromosikan itu di marketplace di Alibaba atau AliExpress. Kayak gitu sih Pak. Oke. Oh ya, saya dengar kan akhir-akhir ini ada kenaikan tarif ya untuk kiriman ekspor, dan pasti ini kan juga akan memukul UMKM kan, karena kalau tarifnya mahal kan mereka juga akan menjual barang lebih mahal. Kira-kira seperti apa dampak kenaikan tarif ini terhadap teman-teman UMKM yang tadi disebutkan oleh Santi? Mereka senang dibantu oleh PT Pos, tapi pada sisi yang lain kok tarifnya naik gitu. Gimana Santi? Iya sih Pak, dengan adanya kenaikan tarif itu kalau nggak salah di bulan Agustus, tentunya itu akan berdampak banget sama kiriman di Pos Indonesia. Kiriman di Pos Indonesia juga jadi turun. Dan ada beberapa UMKM yang benar-benar, kan UMKM itu customer aku tuh ada customer priority, ada customer menengah, dan ada customer yang bawah. Sedangkan saya sendiri menangani untuk customer priority, dan AE saya menangani customer yang menengah ke bawah. Saya mungkin akan lebih, saya menyuarakan suara dari customer priority saya, di mana yang kirimannya itu omsetnya ke saya itu bisa sampai 20 juta ke atas. Ya mereka sangat mengeluh dan sangat kecewa sih Pak. Lebih ke arah ya kenapa gitu. Sedangkan mereka udah comfort banget untuk kirim. Jadi mereka sebenarnya udah fanatik ya dengan Pos. Udah ya? Pak. Kalau ngomongin fanatik, banyak banget customer prioritas saya yang mereka itu justru lebih comfort lah, lebih comfort dengan Pos ya. Indonesia, karena Pos Indonesia juga yang tadi saya bilang jangkauannya tuh luas gitu. Terus yang kedua juga tentang perihal tentang kalau mereka ada komplain handling gitu. Karena saya menangani customer priority, makanya saya juga all out juga kan untuk nanganin langsung fast respon lah ke mereka. Tapi dengan ada kenaikan tarif ini ya mereka juga agak susah juga sih Pak untuk ngirimnya gitu. Karena kenaikan tarifnya itu bisa sampai dari harga yang sebelumnya itu bisa nyampe 2 juta Pak. 2 juta, 3 juta itu kan selisihnya dengan harga sebelumnya. Iya Pak, kalau misalnya selisih sampai cuma 200-300 masih it's okay gitu. Tapi kalau misalnya sampai 2 juta, 3 juta, waduh, kayaknya harus dipikir ulang kembali gitu untuk ngirimnya. Iya, siap, bagus. Santi, terakhir nih dari saya, apa pesan-pesan yang ingin Santi sampaikan kepada teman-teman semuanya tuh di seluruh tanah air, khususnya para milenial? Apa sajalah yang Santi ingin sampaikan supaya mereka lebih bersemangat dan mendapatkan inspirasi?
Karena saya adalah karyawan Transferable Nasional, dimanapun ketika SK itu keluar saya harus siap. Dan bagi teman-teman nggak usah takut yang namanya ditempatkan di mana aja, karena Indonesia itu indah banget dan terlalu sempit aja kalau kita hanya berpikir di kampung halaman. Bagi teman-teman dimanapun berada, buatlah jejak yang dimana jejak itu bisa dikenang selamanya. Berikan kontribusi buat bangsa, buat alma mater teman-teman, buat Pos Indonesia. Muda itu bergerak. Iya, mantap. Dan kami juga menikmati, ini kita lihat nih sawah ini, ya, luar biasa. Jadi teman-teman kalau masih muda sesekali datanglah ke Bali, datanglah ke Ubud. Karena di sini terlalu banyak hal-hal yang indah yang perlu kita lihat mumpung kita masih muda. Baiklah sahabat Pos semuanya, terima kasih sudah menonton podcast kali ini dan semoga apa yang disampaikan oleh Mbak Santi tadi bisa menjadi inspirasi bagi kita dimanapun berada, bahwa Pos Indonesia ini memberikan kita peluang untuk memberikan legacy dimanapun kita ditugaskan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.